Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya itu Dia. Di sini saya mau melakukan konseling kepada Mbak untuk jadi tugas dari PKK saya, yaitu mengenai konseling rawat jalan dengan penyakit Mbak ya. Ya. Nah, konseling ini jalan selama kurang lebih 15-20 menit. Jadi nanti Mbak bisa cerita-cerita dengan santai aja, dijelasinnya secara detail gitu, biar bisa lebih data yang diambil lebih banyak gitu. Kalau boleh tahu, tadi kan sudah nimbang ya Mbak. Nah, itu berat badannya berapa ya? 56 kilo. Terus tinggi badannya? 158. Oh, nah, dengan tinggi badan dan berat badan segitu, diperoleh hasil perhitungannya itu status gizinya Mbak 22,4. Itu masih dalam kategori normal. Nah, selama ini keluhan-keluhan yang dirasakan Mbak itu seperti apa ya Mbak? Ya, sering nyeri perut kiri, mual sama muntah. Itu dirasainnya setiap kapan, atau setiap hari ngerasain itu, atau kapan? Ya, paling kalau telat makan. Oh, ada Mbak ya? Iya. Oh gitu. Selain itu nyeri perut apa lagi? Ya, mual sama muntah itu. Yang lainnya nggak ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nah, buat kebiasaan makan sehari-harinya gitu gimana Mbak? Kayak makannya tuh berapa kali sehari gitu? Kalau makannya paling 1-3 kali sehari. Seringnya berapa kali biasanya? 3 kali sih. 3 kali? Iya. Kalau makan gitu biasanya sehari-hari gitu makannya pakai apa aja Mbak? Sayur, tempe, tahu, Ya, terus ikan, telur, ikan lele. Oh, ikan lele. Terus sama lagi? Udah. Itu biasanya cara masaknya diapain gitu? Seringnya. Kalau sayur di jalan bening, kalau kangkung itu ditumis, kalau tempe sama tahu digoreng. Oh gitu. Terus kalau ikannya gitu? Ya, kadang digoreng, kadang dibikin santan, dikasih santan. Oh gitu. Kalau konsumsi buahnya gitu sering nggak? Jarang sih. Jarang. Biasanya kalau buah gitu konsumsinya apa? Mangga sama jeruk. Mangga sama jeruk ya. Biasanya kalau makannya itu rutin nggak sih Mbak, kok sampai ada mah gitu? Ya, suka makan yang masam-masam sih. Oh, sama pedes ya? Iya. Itu sering ya berarti tiap hari? Iya. Untuk konsumsi air putihnya gimana Mbak? Kurang sih. Paling nggak 1 hari 4 gelas. Oh, tuh. Kalau pagi sering minum kopi. Terus selain kopi, teh gitu sering nggak? Jarang sih. Jadi cuma sering ngopi pagi sama makan yang asin-asin gitu ya, sama pedas. Masih inget nggak Mbak kemarin makan apa aja gitu? Makan sarapan paginya, makan sama sayur bayam, sama lele goreng. Sama apa lagi? Siangnya makan kangkung sama tempe goreng. Itu kangkungnya diapain Mbak? Ditumis. Iya. Terus buat malamnya pakai lele goreng. sama kayak siang ya berarti? Iya. Buat air putihnya berapa? Ingat nggak Mbak minum berapa gelas? 4 gelas. 4 gelas. Iya. Kopi ada Kopi pagi berapa gelas? 1 gelas. Biasanya itu kalau bikin kopi pakai tambahan gula nggak Mbak? Iya, pakai 2 sendok. Oh, 2 sendok. Kita sehari-harinya gitu Mbak biasanya ngapain aja? Ngomong, menyusui anak. Itu umur berapa Mbak anaknya? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Iya. Anaknya baru 1 ya berarti? Iya. Terus aktivitas selain itu ngapain aja? Rutinitasnya seminggu sekali sih senam sama teman-teman. Oh, senam. Iya. Berarti olahraganya cuma senam seminggu sekali itu ya? Iya. Sama Momo. Oke.
Nah, berdasarkan apa yang Mbak ceritakan tadi itu, saya dapat menarik kesimpulan tentang diagnosa atau penyakitnya Mbak itu adanya perubahan fungsi gastrointestinal terkait dengan adanya MAH yang sering ditandai dengan adanya nyeri perut di bagian kiri itu, sama ini nih Mbak juga kurang asupan seratnya karena jarang konsumsi buah juga kan, sama sayurnya juga itu masih kurang. Sama asupan cairannya Mbak itu ternyata masih kurang juga karena Mbak sehari cuma mengkonsumsi 4 gelas, sedangkan kebutuhan normalnya itu kan 8 gelas per hari. Jadi buat rekomendasi, jadi saya merekomendasikan diet untuk Mbak itu diet lambung, dengan tujuan dietnya itu untuk yang pertama mengurangi faktor yang menyebabkan tekanan meningkat di dalam lambung buat mengurangi nyeri itu. Yang kedua, memberikan asupan makanan dan cairan yang cukup yang tidak memberatkan kerja lambungnya itu. Yang ketiga juga mencegah sekresi asam lambung biar tidak berlebihan. Dan yang terakhir itu nanti Mbak akan pengetahuannya tentang gizi itu bertambah lagi gitu, jadi bisa memilah makanan-makanan yang bagus buat dikonsumsi tuh. Nah, dari berat badan dan tinggi badannya Mbak tadi kan status gizinya normal. Jadi kebutuhan energinya itu sebanyak 1653 kilokalori sehari. Yang itu bisa dibagi itu bisa dibagi kebutuhan protein seharinya itu jadi 62 gram dengan pemilihannya itu yang memiliki nilai biologis tinggi atau mudah diserap oleh tubuh. Nah, lemaknya itu kita pakainya 25% atau sebesar 45,9 gram. Dan karbohidratnya itu 60% atau sebesar 248 gram. Nah, pemilihan karbohidratnya itu yang karbohidrat kompleks atau yang bikin kenyangnya tuh lebih lama di lambung gitu. Nah, untuk cairannya itu diberikan 30 ml per kilogram berat badan. Nah, karena beratnya Mbak itu 56 kilo, jadi 30 kali 56 atau sebanyak 1680 ml yang kalau dibuat dalam gelas itu kurang lebih 8 gelas per hari. Nah, buat makanan yang harus bukan harus sih, yang kalau bisa dikurangin atau dibatasin itu ada makanan yang berbumbu tajam atau bergas. Nah, contoh makanan bergas itu kayak makanan yang berserat tinggi kayak ubi, singkong, kol, nah kembang kol, bayam itu juga termasuk salah satu makanan yang bergas. Nah, sebaiknya kalau bisa itu dikurangin atau dibatasin gitu konsumsinya per hari. Terus ada juga kalau bisa mengurangi konsumsi makanan yang merangsang asam lambung seperti kayak konsumsi kopi gitu di pagi hari itu kalau bisa dikurangin atau enggak jangan dikonsumsi waktu pagi hari. Terus kayak merokok juga, alkohol, terus coklat atau kafein kayak teh, minuman bersoda itu juga sebaiknya dikurangin. Terus juga makanan yang menyebabkan rasa tidak nyaman di lambung kayak buah dan jus asam, terus makanan pedas atau enggak produk-produk dari tomat kayak saus sambal gitu. Terus juga makanan yang terlalu berlemak tinggi kayak jeroan atau goreng-gorengan itu juga sebaiknya dihindari. Terus saya punya rekomendasi menu yang mungkin bisa diterapin Mbak dalam sehari-hari. Nah, itu dibagi menjadi 5 kali makan, 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Nah, buat makan pagi itu kan biasanya sekitar jam 7-an gitu ya. Itu menunya nanti bisa pakai nasinya itu 1 centong,
terus pakai tahu bacem atau sayurnya bisa pakai bening bayam sama telur dan buah pisang. Nah, telurnya itu nanti bisa diolah dengan kayak di bumbu rujak atau di bumbu kuning atau sesukanya Mbak lah mau diapain gitu. Terus jangan lupa sama air putih juga 1 gelas. Terus untuk selingannya itu Mbak bisa konsumsi bulu kukus. Bulu kukus itu kan bisa mengganjal, ya seenggaknya bisa mengganjal perut sampai 4 jam makan siang. Nah, buat makan siangnya itu sama masih pakai nasi 1 centong, urap, tahu kan Mbak urap itu apa? Bukan. Nah itu sama pakai telur dadar juga bisa, sama buahnya bisa pepaya atau buah yang Mbak suka lainnya, sama jangan lupa air putihnya. Iya. Terus buat selingan, kalau Mbak suka buah tapi mau diolah dengan bentuk yang lain bisa dijadiin smoothies. Itu ada pisang smoothies dan jangan lupa air putih. Terus buat makan malamnya itu nasi 1 centong juga, tempe goreng, tumis kangkung, bisa pakai ayam bakar juga, sama buahnya buah melon, dan air putih jangan lupa. Jadi sehari itu air putih 8 gelas begitu. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi dan rekomendasi diet yang telah saya berikan, kira-kira Mbak sanggup gak buat melakukan diet tersebut? Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Iya, insya Allah. Kira-kira setelah apa yang saya sampaikan tadi, apa yang Mbak tangkap dari penjelasan saya? Apa yang harus Mbak lakuin, apa yang harus Mbak kurangin gitu? Ya, ngurangin konsumsi kopi, makanan asam, pedas, ya. Terus sama lagi Mbak? sama konsumsi air 8 gelas sehari. Air putih. Ya, sama konsumsi buahnya juga kalau bisa ditingkatin Mbak. Ya. Ini udah sekitar 15 menitan ya. Jadi konselingnya juga udah selesai semuanya. Terima kasih Mbak atas waktunya semua. Mungkin bulan depan bisa dilakukan evaluasi tentang diet yang telah Mbak lakukan, kayak gimana berjalannya itu, ada perubahan apa enggak, bisa kita lakukan di bulan depan ya. Terima kasih Mbak atas waktunya. Oke, sama-sama. Sekian ya Mbak. Iya. Terima kasih.